Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pengedar narkoba di Balikpapan diringkus polisi dengan barang bukti 8 kg sabu-sabu. Warga Samarinda kini harus berhati-hati saat melintas di kawasan Temindung karena petugas memberlakukan sistem satu arah. Pemandangan di Pulau Derawan, Berau menjadi tidak menarik karena banyak jalan yang berlubang. Ramli, pria asal Berau yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 kg oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Kaltim, ia ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku diringkus pada 15 November 2024 lalu di wilayah Samarinda. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Kaltim menyatakan saat pertama ditangkap, polisi hanya mendapatkan barang bukti berupa 50 gram sabu-sabu. Lokasi penangkapan pertama ini terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Sambutan, Samarinda. 8 kg sabu-sabu akhirnya berhasil ditemukan setelah polisi menyisir 3 lokasi penyembunyian sabu-sabu tersebut. Awalnya pada dari saudara R ini, awalnya kita temukan 1 bal atau kurang lebih 50 gram di dalam kantong celana. Kemudian setelah dilakukan interogasi, berkembang menjadi TKP kedua di mana ditemukan 12 bal paket sabu. Kemudian setelah diinterogasi kembali, ternyata yang bersangkutan menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu ini di dalam sebuah rumah, yaitu dengan barang bukti ditemukan sebesar 7 kg. Meski dalihnya hanyalah orang suruhan, namun dari barang bukti yang didapat, Ramli terancam hukuman seumur hidup. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bahwa pemerintah itu Sosialisasi pengawasan pilkada inklusif ini digelar di salah satu hotel di Samarinda Kamis siang. Pesertanya berasal dari penyandang disabilitas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan peranan secara penuh terhadap penyandang disabilitas. Kita akan mencoba diskusi tentang teknisnya, Pak, secara teknis. Dari diskusi ini, kelompok penyandang disabilitas meminta panitia pemungutan suara harus memberikan kesempatan untuk menyalurkan suara dengan aman dan lancar. sebagaimana tadi yang sudah terapinya di ruangan. Karena yang jelas kalau bagi kami ya, para penyandang disabilitas ya, kami mengharapkan sebuah TPS yang akses, terus akses ini juga berbicara tentang akomodasi yang layaknya. Jadi bukan hanya saja sekedar jalannya atau ketinggian kotak suara, tapi juga tersedia kayak huruf braille itu masuk dalam akomodasi yang layak, kursi roda seperti itu ya. Harapannya itu seperti itu. Jadi baratnya isu inklusif itu terrealisasi gitu. Itu walaupun di mata mereka Pihak Akademisi Universitas Islam Negeri Samarinda menilai langkah untuk mengingatkan KPU agar memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas harus mendapat perhatian. Tetapi terkait pembangunan. Kalau Mbak Rika tadi bilang, ya saya lihat kegiatannya sangat positif ya, karena istilahnya itu menjembatani dalam rangka untuk mengakses semuanya. Jadi
soal tentang disabilitas ini kan soal hak asasi manusia. Jadi dengan kegiatan ini kan secara tidak langsung itu kan memberikan kesempatan kepada semua. Ya dengan satu rangkaian ini orang jadi tahu, dan semua mereka yang hari ini misalnya tidak ikut ini juga bisa menjadi satu bentuk informasi bagi orang yang hadir untuk menyampaikan mereka yang tidak hadir. Karena dari data tadi cukup banyak 1.700 lebih tidak sebanding dengan yang hadir hari ini. Tahu sebenarnya. Terus untuk yang kedua, Tercatat sebanyak 1.711 penyandang disabilitas yang berada di Kota Samarinda. Jumlah inilah yang harus dipenuhi oleh KPU agar bisa memberikan hak suaranya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tujuh hari jelang Pilkada Serentak 2024, Kapolda bersama penjabat Gubernur Kaltim melakukan sidak di gudang KPU Bontang. Gudang KPU ini terletak di kawasan Awang Long Bontang Baru. Kapolres Bontang mengaku sudah melakukan berbagai kesiapan pilkada. Untuk pengamanan di lapangan, mereka telah melakukan simulasi guna mengantisipasi potensi keributan di TPS. Selain itu, Polres Bontang memastikan sudah berkoordinasi secara intensif dengan KPU dan Bawaslu. Ini dinilai penting untuk mewaspadai setiap potensi yang akan terjadi. Kita sudah mengambil beberapa langkah strategis untuk dapat benar-benar memastikan pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, kita juga telah menggelar beberapa simulasi pengamanan termasuk simulasi penanganan situasi darurat di TPS. Simulasi ini melibatkan seluruh personil guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang diskenariokan atau kemungkinan-kemungkinan yang diperkirakan muncul pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang akan datang. Pada Pilkada Serentak ini, sebanyak 280 personel Polres Bontang yang dilibatkan untuk pengamanan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Bontang. Ratusan personel pengamanan pilkada di lingkup pemerintah Kota Samarinda menggelar apel bersama di lapangan bekas Bandara Temindung Kamis siang. Apel ini menandai penyerahan pasukan di bawah kendali operasi pengamanan tempat pemungutan suara sekota Samarinda. Pelaksana tugas Wali Kota Samarinda menyatakan apel ini menjadi bukti kesiapan seluruh tim yang terlibat pengamanan TPS. TPS menjadi perhatian utama karena lokasi tersebut adalah titik utama pelaksanaan pilkada. Jadi saya sampaikan bahwa TPS ini kunci sukses. Jadi warga memilih di TPS, kotak suara, surat suara juga di sana. Jadi penting untuk kita memastikan pengamanan TPS ini terjamin. Kita ada 1.202 TPS, jadi masing-masing TPS ada 2 personil. Ini PAM TPS ya, dari Satlinmas ya, jadi 2.404 personil. Sukses pilkada ini bukan sukses penyelenggaraan saja, tetapi tingkat partisipasi daripada masyarakat harus tinggi. Kapolresta Samarinda menyatakan personel PAM TPS nantinya akan ditempatkan di masing-masing TPS dengan pembagian tugas yang terstruktur. Personel ini akan berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan PPS untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara. 901, Ketua DPR. Akan dibagi terkait dengan tugas di masing-masing TPS
ya, nanti akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari TNI, dari Polri, bersama-sama dengan PPS untuk bagaimana menjaga kondusivitas keamanan di TPS tersebut. Yang paling utama adalah bagaimana proses kegiatan pemungutan suara, baik itu mulai dari distribusi logistik sampai ke TPS, penghitungan sampai kembali lagi ke gudang di KPU bisa tetap aman surat suara maupun kotak suaranya. Untuk Samarinda, terdapat 1.202 TPS yang nantinya akan dijaga oleh 2 personel PAM TPS dari Satuan Linmas. Total sebanyak 2.404 personel yang disiapkan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.